Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam kepada Bu Yernisa STPMSI. Kami dari kelompok 4 ingin presentasi hasil diskusi kami tentang agroindustri kopi Arabica, analisis nilai tambah, saluran pemasaran, dan sistem manajemen rantai pasok atau SCM yang berdasarkan jurnal ilmiah Yulia Rianti dan Lestari Puji Rahayu pada tahun 2014. Sebelum kami mulai presentasi, izin perkenalkan, nama saya Raul Arfiani Kalvin Selain dengan NIM D1C125058. Perkenalkan, nama saya Amelie Sinaga dengan NIM D1C125071. Perkenalkan, nama saya Rizky Amelia Simatupang dengan NIM D1C125069. Perkenalkan, nama saya Sarah Angelina Sipahutar dengan NIM D1C125013. Perkenalkan, nama saya Elvani Lubis dengan NIM D1C125017. Perkenalkan, nama saya Beli Mutagalung dengan NIM D1C125037. Perkenalkan, nama saya Ridho Dwiardiansyah dengan NIM D1C125049. Perkenalkan, nama saya Silviana Syifa dengan NIM D1C125028. Perkenalkan, nama saya Reza Julian Pitasari dengan NIM D1C125072. Baik, untuk pemateri pertama kami dipersilakan untuk Evani Lubis. Latar belakang. Kopi merupakan salah satu komoditas perkebunan unggulan Indonesia yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, baik sebagai sumber pendapatan petani maupun sebagai komoditas ekspor. Salah satu jenis kopi yang bernilai ekonomi tinggi adalah kopi Arabica karena memiliki kualitas dan cita rasa yang lebih baik dibandingkan kopi Robusta. Namun, pada kenyataannya, sebagian besar kopi Arabica masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah atau kopi HS Horsekin. Kondisi tersebut menyebabkan nilai tambah yang diperoleh petani dan pelaku usaha agroindustri masih relatif rendah, serta pendapatan yang diterima cenderung tidak stabil akibat fluktuasi harga kopi mentah. Oleh karena itu, pengolahan kopi Arabica menjadi produk olahan seperti kopi bubuk melalui kegiatan agroindustri menjadi sangat penting untuk meningkatkan nilai tambah, memperbaiki sistem pemasaran, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku usaha kopi. Selanjutnya itu mengapa pentingnya penelitian ini dilakukan. Jadi, pentingnya penelitian ini dilakukan karena adanya kesenjangan potensi ekonomi pada pengolahan kopi Arabica di Kecamatan Sumber Wrikin, Kabupaten Bondowoso. Meskipun wilayah ini merupakan salah satu produksi kopi Arabica terbesar di Jawa Timur dengan kondisi geografis yang sangat ideal, sebagian besar kopi ini masih dijual dalam bentuk kopi AS oleh basa yang memiliki harga tidak stabil dan keuntungan relatif rendah bagi para petani. Namun di sisi lain, terdapat beberapa agroindustri lokal yang mengolah kopi Arabica ini menjadi kopi bubuk dan memperoleh harga jual keuntungan yang lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis seberapa besar nilai tambah yang dihasilkan, lalu bagaimana saluran pemasaran yang digunakan, serta bagaimana sistem manajemen rantai pasok atau SCM diterapkan sehingga agroindustri mampu meningkatkan pendapatan dan efisiensi usaha. Apakah penelitian ini penting bagi agroindustri? Penelitian ini penting bagi agroindustri karena memberikan bukti empiris bahwa pengolahan hasil pertanian menjadi produk olahan atau hilirisasi mampu menciptakan nilai tambah yang signifikan. Dalam hal ini mencapai 43.938,27 per kilogram bahan baku atau sebesar 49% nilai tambah. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan agroindustri tidak hanya ditentukan oleh proses produksi, tetapi juga oleh
pemilihan saluran pemasaran yang tepat dan pengelolaan rantai pasok yang efisien. Hasil penelitian dapat menjadi acuan strategis bagi agroindustri lain dalam meningkatkan daya saing, memperluas pasar, serta menekan biaya produksi melalui integrasi manajemen rantai pasok. Oke, yang selanjutnya yaitu masalah yang diangkat dalam penelitian. Yang pertama itu rendahnya nilai tambah yang diperoleh petani ketika hanya menjual kopi dalam bentuk HS. Yang kedua, ketidakstabilan harga kopi HS yang menyebabkan pendapatan petani tidak menentu. Yang ketiga, belum optimalnya pemanfaatan saluran pemasaran. Yang keempat, perlunya pemahaman tentang bagaimana sistem manajemen rantai pasok diterapkan oleh agroindustri kopi bubuk sehingga mampu meningkatkan efisiensi, kesinambungan pasokan, serta keuntungan usaha. Masalah ini penting karena banyak petani kopi belum memiliki acuan yang jelas untuk mengembangkan usaha pengolahan kopi bubuk secara berkelanjutan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu bagaimana dalam jurnal tersebut menyelesaikan masalah. Bisa dilihat masalah tersebut bisa diselesaikan melalui pendekatan deskriptif dan analitis, yaitu dengan cara yang pertama menganalisis nilai tambah pengolahan kopi OSE menjadi kopi bubuk dengan menggunakan analisis nilai tambah. Yang kedua, mengidentifikasi dan memetakan saluran pemasaran yang digunakan agroindustri, baik saluran langsung atau produsen sampai konsumen, maupun tidak langsung melalui pedagang perantara dan koperasi. Yang ketiga, mengkaji secara rinci sistem manajemen rantai pasok atau SCM yang mencakup aliran produk, aliran finansial, aliran informasi, dan aliran jasa. Hasil analisis menunjukkan bahwa agroindustri di sumber beringin telah mampu berperan sebagai focal frame, yaitu pihak yang mengendalikan dan mengkoordinasikan seluruh aliran dalam rantai pasok sehingga masalah efisiensi dan pemasaran dapat diatasi dengan baik. Tujuan penelitian dari kopi Arabica yaitu nilai tambah analisis nilai tambah saluran pemasaran dan sistem manajemen rantai pasok atau SCM. Mengetahui berdasarkan nilai tambah yang dihasilkan dari pengelolaan kopi Arabica menjadi kopi bubuk, mengidentifikasi pola dan jenis saluran pemasaran yang digunakan oleh agroindustri kopi bubuk dan menganalisis penerapan sistem manajemen rantai pasok atau SCM pada agroindustri kopi Arabica di Kecamatan Sumber atau Wiringin. Tujuan ini diharapkan dapat menjadi pedoman praktis bagi petani dan agroindustri dalam mengembangkan usaha pengolahan kopi yang telah menggunakan dan berkelanjutan. Baik, di sini ada manfaat untuk agroindustri. Dalam penelitian ini sangat bermanfaat bagi agroindustri, khususnya agroindustri berbasis komoditas pertanian. Manfaat utama yang diperoleh antara lain yaitu yang pertama memberikan gambaran nyata bahwa pengolahan hasil pertanian mampu meningkatkan pendapatan secara signifikan. Lalu yang kedua, menjadi referensi dalam pemilihan saluran pemasaran yang paling efektif. Dan yang ketiga, menunjukkan pentingnya integrasi manajemen rantai pasok untuk menjaga kesinambungan bahan baku, efisiensi biaya, dan kestabilan pasar. Dan yang terakhir adalah mendorong petani dan pelaku agroindustri untuk tidak hanya berorientasi pada produksi bahan mentah, tetapi juga pada pengembangan produk olahan bernilai tambah. Dan yang terakhir itu adalah kesimpulannya. Kesimpulannya nih adalah sebagian besar kopi Arabica masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah atau kopi HS Hornskin. Kondisi tersebut menyebabkan nilai tambah yang diperoleh petani
dan pelaku usaha agroindustri masih relatif rendah, serta pendapatan yang diterima cenderung tidak stabil akibat fluktuasi harga kopi mentah. Oleh karena itu, pengolahan kopi Arabica menjadi produk olahan seperti kopi bubuk melalui kegiatan agroindustri menjadi sangat penting untuk meningkatkan nilai tambah, memperbaiki sistem pemasaran, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku kopi. Agroindustri kopi Arabica di Kecamatan Sumberwingin mampu memberikan nilai 49% produk dipasarkan melalui saluran langsung dan tidak langsung, dengan penjualan langsung produsen ke konsumen sebagai saluran paling dominan. Seluruh agroindustri telah menerapkan sistem manajemen rantai pasok dengan baik, di mana agroindustri berperan sebagai focal frame yang mampu mengolah aliran produk, informasi, keuangan, dan jasa serta efektif hingga konsumen akhir. Terima kasih kepada pemateri kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata kami yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.